Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nusolli wa nusallim ala rasulil karim. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Kali ini kita akan explore atau kita jalan-jalan di seputaran danau. Danau ini secara umum bisa digunakan untuk tempat bersih-bersih, mandi dan sebagainya. Bisa juga tempat wisata, mancing juga bagi yang hobi mancing. Danau ini asik buat mandi. Saya waktu kecil tuh, ya remaja lah, kecil menjelang remaja itu nggak begitu jauh. Nah, ada danau. Ada waktu saya SMP itu ada namanya Danau PD. PD itu panas dingin. Jadi airnya itu kira-kira 1 meter di atas permukaan, sekitar permukaan ke bawah itu panas, hangat. Di bawahnya setelah itu dingin dan ekstrim, artinya perbedaan terasa sekali, bukan hanya hampir, memang terasa banget gitu. Asik gitu, mandi itu asik, mandi itu. Apalagi yang kecil, kalau kedua aku pulang sekolah itu ya bermain, mandi, kalau kali ada ke ya kayak danau tapi kecil gitu. Kalau menurut waktu kecil ya luas, tapi kalau kita sekarang ya nggak luas. Waktu kecil terasa itu luas banget. Setelah udah itu pernah lewat sekali sana tahun 2000 berapa, saya lihat, ternyata kecil ya. Saya tanya apakah ini diperkecil? Ya enggak, segitu dari dulu. Oh ya, waktu kecil itu, waktu anak-anak itu terasa luas banget gitu. Tapi setelah kita ke situ kemarin kecil ternyata. Oh iya, dulu memang seneng ya, kita waktu anak-anak ya terasa luas ya, danau ya. Dan itu asik banget buat mandi-mandi, buat bersenang-senang. Kalau sekarang danau itu lebih dimanfaatkan lagi menjadi tempat wisata. Jadi kegunaannya itu lebih lagi. Kalau dulu kan cuma hanya sekedar mandi atau cuci mungkin, atau ya hanya sekedar mancing. Kalau sekarang sudah banyak danau yang dibuat wisata. Bahkan ada danau buatan sengaja memang untuk berwisata, untuk tempat wisata, objek wisata. Ya bagus. Dia ada kemanfaatan, ada imbas manfaatnya buat semua lah. Buat masyarakat kita juga bisa imbas, dapat rezeki, ada asbab rezeki dari situ. Buat pengelola juga mendapat rezekinya. Buat kita ini yang itu juga bisa mendapatkan, menikmati wisata di situ. Sangat bagus. Nah, danau. Jadi intinya yang dulunya air itu, danau itu untuk mandi, ya mandi, mancing. Sekarang sudah maju lagi, sudah untuk wisata, bahkan bisa juga untuk energi listrik. Masya Allah, luar biasa. Inilah kenikmatan yang Allah berikan, yang sering kita lupa untuk mensyukurinya. Kenapa? Karena kita jauh dari hal itu, artinya tidak terpikirkan untuk bersyukur. Kita bersyukur tahun nyoba dapat uang banyak, dapat rezeki, bersyukur gitu. Makan enak bersyukur. Tapi hal seperti itu biasa saja ya. Sepertinya seperti itu. Kayak gitulah. Tapi kita bisa mandi, bisa menikmati hawa itu suasana itu ya. Itu nikmatnya sangat besar. Apalagi kita bisa dengan adanya hal-hal itu, kenikmatan seperti kita
bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan syukurnya sangat luar biasa. Maka intinya memang untuk hidup senang itu kita mesti bersyukur, mesti bersyukur. Kalau nggak bersyukur, sudah kurang bagus, kelewatan lah. Mau dikasih nikmat gitu kok nggak bersyukur. Coba kalau kita sekarang ingat saudara-saudara kita di negara atau di tempat yang sedang konflik, wah kan ya sangat susah. Tapi sekarang kita sedang enak, kok nggak bersyukur, kan kelewatan. Sedulur, pernah Rasulullah SAW menyampaikan, bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seseorang dari kalian, lalu ia mandi di dalamnya, mandi di kali itu 5 kali sehari, apa kira-kira masih ada kotoran di badannya? Enggak. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ya enggak ada lagi kotoran yang ada di badannya, yang melekat di badannya. Lantas beliau bersabda, itulah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Dengan sholat itu Allah SWT akan menghapus dosa-dosa. Jadi mandi itu kan, mandi kan menghilangkan kotoran-kotoran itu. Kembali sekali sehari 5 kali mandi, kan ya orang Sarah kalau di kita ini kan rata-rata ya 2 kali sehari, pagi dan sore. Ini di Kanjeng Nabi mengibaratkan gimana kalau di antara kalian depan rumahnya ada sungai yang ngalir, yang bening, jernih, kemudian mandi di situ, dia itu mandi di situ 5 kali sehari. Kira-kira ada kotoran lagi tidak di tubuhnya? Oh ya tidak ada, kata sahabat. Ya itulah perumpamaan sholat itu. Itulah ibarat sholat itu, kok 5 kali sehari itu, 5 waktu itu bisa membersihkan dosa-dosa kalian. Begitu pentingnya sholat untuk membersihkan diri kita. Jadi untuk menghapus dosa-dosa dengan sholat. Ada sahabat mengatakan, iringilah perbuatan buruk kalian dengan kebaikan. Maksudnya kalau kita sudah terlanjur berdosa, segeralah kita berbuat kebaikan. Kalau kita terlanjur membuat maksiat atau dosa, kesalahan, segera kita ikuti, kita iringi dengan perbuatan baik. Ya dengan sholat, sedekah, infak, dan sebagainya, untuk mengiringi, menutupi perbuatan keburukan, kesalahan, dosa kita. Pernah juga Nabi mengatakan, ya perihal hal itu juga mirip dengan itu. Nabi mengatakan bahwa perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti sungai yang dalam yang mengalir di pintu rumah seorang dari kalian. Dia itu mandi terus 5 kali sehari. Dan ada lagi yang perumpamaan seperti ini. Ada lagi sahabatnya mengatakan demikian, jika seseorang dia berangkat dari rumahnya ke tempat pekerjaannya, itu pabrik lah, sekarang pabrik lah umpamanya, atau tempat pekerjaannya itu pabrik atau pasar dengan tempat kerjanya itu, dan dari berangkat dari rumahnya ke tempat pekerjaannya itu, tempat yang dituju itu, dia melewati sungai itu. Lewat sungai itu ada 5 sungai yang dilewati, dan setiap dia sampai di sungai itu dia mandi. Dia mandi, misalnya lewat sana ke sungai itu mandi, terus dapat sungai satu lagi mandi lagi, terus sampai sungai 5 sampai 5 kali. Kira-kira sampai di tujuannya itu apakah masih ada kotoran di tubuhnya ini? Tentu enggak. Itulah perumpamaan sholat itu. Yang 5 waktu
sehari itu. Karena sholat 5 waktu merupakan penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu sholat tersebut. Nah ini bicara sholat. Kanjeng Nabi menamsilkan atau mengibaratkan, menggambarkan seperti sungai itu. Sungai yang dalam, jernih, airnya mengalir. Banyak itu, udah jernih, dalam, ngalir. Beda kalau airnya tergenang. Air tergenang atau enggak ngalir bisa lama-lama menjadi keruh, atau enggak dalam, atau makan keruh, ya belum bisa diragukan kebersihannya. Tapi kalau udah dalam, jernih, ngalir pula, maka unsur-unsur untuk membersihkan kotoran dalam di tubuh kita lebih nyata itu. Karena biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran dan lain-lain. Semakin dalam sungai airnya, maka dia jernih dan semakin bersih. Perkataan Nabi itu, Kanjeng Nabi itu, hadis itu mengumpamakan sholat itu dengan sungai yang dalam dan mengalir, yang kalau kita mandi di dalamnya badannya akan bersih, badan kita akan bersih. Jadi seperti itu sholat itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan adab-adab dan tata cara yang bagus. Jadi dia sholat itu bisa membersihkan dosa-dosa. Banyak keterangan seperti itu tentang apa membersihkan dosa itu dengan sholat. Jadi dengan keberkahan sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Ada ulama yang mengatakan ya dosa kecil udah besar, ada yang mengatakan hanya dosa kecil, karena dosa besar itu mesti dengan bertobat. Ini keterangan orang alim ulama. Tapi Nabi nggak mengatakan dosa besar atau dosa kecil. Nabi mengatakan membersihkan dosa. Ya, cara ulama yang ada yang memberi keterangan hanya dosa kecil, karena dosa besar ini tidak cukup dengan sholat, mesti dengan bertobat juga. Di samping sholat juga bertobat. Tapi ada yang menyampaikan bahwa ulama lain mengatakan bahwa Nabi hanya mengatakan dosa, tidak mendefinisikan dosa besar atau kecil, ya dosa semua. Tapi intinya kita mesti menjaga sholat 5 waktu, karena itu merupakan sarana untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ya di samping kalau kita dosa besar ya kita juga bertobat. Di samping sholat juga kita bertobat, menyesali dengan sungguh-sungguh menyesal dan niat untuk tidak mengulangi. Ini tobatnya, menyesali dengan sedalam-dalamnya, kemudian tanamkan dalam hati, niatkan dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Inilah tobatnya. Dengan perumpamaan sungai itu tadi, dengan sungai yang bersih, jernih itu mengalir dalam dan mengalir itu, Kanjeng Nabi itu ingin memberi pemahaman kepada kita bahwa Allah SWT itu meletakkan kekuatan yang luar biasa dalam sholat untuk menghapuskan dosa-dosa. Jadi karena memang dengan perumpamaan atau permisalan itu, kita atau orang itu akan lebih mudah memahami hal tersebut. Kanjeng Nabi itu ya menjelaskan perkara itu dengan perumpamaan itu.
Jadi kita mudah menalarnya atau memahaminya, karena ada perumpamaan yang gampang itu ya, mudah kita cerna. Kalau kita enggan atau malas untuk mendapatkan rahmat, ampunan, nikmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terus siapa yang rugi? Ya tentu kita sendiri yang rugi. Udah jelas Allah SWT melalui Kanjeng Nabi itu memberitahukan pentingnya sholat itu seperti sungai itu. Dengannya kita mandi bisa bersih. Kok kita nggak mau? Udah itu kita sering berbuat dosa, durhaka, meninggalkan perintah-perintah Allah SWT, dan kita nggak ambil peduli dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarangnya. Terus siapa yang rugi? Ya kita. Allah nggak rugi. Allah SWT itu mau kita taat, mau kita khianat atau menentang Allah nggak rugi. Yang rugi kita, karena nanti yang ditanya di akhir itu kita, bukan Allah. Allah nggak ditanya, kita yang ditanya. Mengapa kita begini, mengapa begitu, kita ditanya. Tapi kalau enggak, Allah suka-sukanya. Ini dunia ini punyanya, pemilik Allah, semua milik Allah, ya suka Allah. Lah kalau itu ya kita, wah, kita tadi ditanya, dipersoalkan. Kalau kita memang nggak mau, enggan menjalankan perintah Allah itu maha adil. Kalau kita begini ya wajar kalau Allah menghukum kita. Walaupun kita Allah kan maha pengampun, Allah maha pemurah, Allah maha adil, maha penyayang. Tapi kalau kita balik kita nggak menuruti perintahnya, ya wajar kalau Allah SWT marah. Walaupun kita mendukung Allah kan maha sayang. Wah, sayang gimana kita nggak nurut kok sayang. Jadi kalau kita masih sayang pada diri kita sendiri, kita perbaiki diri kita, kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang utama itu sholat. Kita jaga sholat kita utamakan, kita luangkan waktu kita untuk sholat 5 kali sehari, nggak lama, paling satu sholat ada paling sekitar 10 menit. Kalau kita sayang pada diri kita, nanti Allah juga sayang pada kita. Jadi kalau kita nggak peduli dengan diri kita, mau sayang dewe, mau nggak taat, ya Allah pun senang nyiksa kita. Di dunia kita nggak memberatkan Allah, gimana di akhirat Allah akan memperhatikan kita. Rahmat dan kasih Allah Ta'ala kepada kita itu sangat berlimpah, saking sayangnya Allah kepada kita. Bahkan ada dalam hadis mengatakan bahwa barang siapa yang mau tidur itu dengan niatnya sholat tahajud, nanti aku mau tidur, nanti aku mau tahajud lah, bangun tahajud, tapi dilalah karena kecapean, dia terlelap, nggak bangun, maka dia atau kita akan tetap mendapatkan pahala sholat tahajud. Sangat disayangkan kalau kita tidak memanfaatkan momen ini. Seluruh betapa kita mesti mensyukuri keluasan Allah SWT, keluasan kasih sayang Allah SWT. Kita baru niat saja sudah mendapatkan kebaikan, walaupun kita tidak jadi mengamalkan, kan sayang banget. Apalagi kalau kita jadi mengamalkan, wah, pahalanya berlipat-lipat ya. Sedulur, demikian jalan-jalan kita ke danau, sekitaran danau.
Semoga sedulur semua terhibur, semoga bermanfaat. Banyak salah dan kurang mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.